Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, berjumpa lagi dengan Ngawi. Di sini saya akan membahas tentang masalah perkutut tidak mau angkrem, ya. Alasannya apa saja, penyebabnya apa saja, kita bahas bersama-sama. Semoga bermanfaat. Yang baru nonton channel saya, yang suka dengan channel ini, silahkan subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru tentang video-video yang saya upload. Insya Allah setiap hari kurang lebih jam 5 sore saya upload video panjang, durasi panjang. Amin. Semoga keberkahan tercurahkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, sarang tidak nyaman. Ya, jadi perkutut itu tidak angkrem. Itu alasannya satu, sarang tidak nyaman. Nah, beda tempat peternakan, beda cara membuat sarang, cara memperlakukan perkutut, ya. Semua itu tergantung pemahaman si peternak dengan apa yang diternak. Kalau dalam kandang saya sendiri, saya pakai daun cemara. Nah, kelebihan daun cemara itu apa, teman? Daun cemara ini bisa menyerap dingin. Jadi ketika dingin dia hangat, ketika hangat dia dingin. Itu yang saya pelajari. Keunggulan daun cemara itu fleksibel. Di musim apapun dia bisa mengontrol suhu, kan seperti itu, ya. Jadi sering di ocehan saya pakai daun cemara itu alasannya seperti itu ternyata. Ini menurut penelitian orang yang saya browsing loh, ya. Kalau Anda tanya buktinya apa, saya nggak ada. Oke, jadi keunggulannya itu, teman. Kalau kelemahannya apa, Mas? Kelemahannya, kalau Anda membuat sarang daun cemara ini kalau tidak tepat, ya perkutut tidak mau angkrem tadi. Salah satunya apa? Ketika kurang padat, telur akan ketutup daun cemara, itu juga akan menyebabkan perkutut tidak mau angkrem. Ya, jadi kenyamanan sarang ini perlu sekali. Ya, telurnya nungsep ke bawah daun cemara, ini perkutut sudah tidak mau angkrem lagi. Apalagi ada bakteri. Ya, perkutut yang tadinya angkrem bagus, tetapi di kemudian hari produk keberapa kalinya tidak mau angkrem. Ini indikasinya ya ada bakteri yang tidak kasat mata yang hinggap di sarang tersebut, ya. Cara menanganinya bagaimana sudah saya share, kasih kapur barus di bawahnya, ya. Kapur barus sangat bagus untuk mengusir bolosoro. Atau Anda semprot dengan antiseptik. Anda beli Rodalon atau apa merek, pokoknya yang antiseptik untuk hewan di peternakan. Nanti Anda beli di toko obat, toko burung, toko pakan burung, biasanya ada, ya. Anda coba tanyakan obat antiseptik untuk nyemprot kandang itu apa, nanti dikasih tahu, ya. Tapi kalau untuk gurem, ya Anda pakai obat gurem. Kapur barus itu salah satunya untuk menangkal gurem, ya. Nah, makanya kenyamanan sarang ini sangat perlu, karena ketika perkutut produksi itu hampir setengah harinya dia di sarang, karena perkutut itu angkremnya bergantian. Kalau siang jantan, malamnya betina, ya. Ini umumnya, saya bilang umumnya. Ada juga yang tidak umum, ya. Yang tidak umum nggak usah dibahas. Dulu sudah saya bahas, ya. Kalau perkutut itu angkremnya betina saja apakah jadi? Kalau angkremnya jantan saja apakah jadi? Selama telur isi jadi. Cuma biasanya kalau perkutut ini yang angkrem salah satunya saja, betina atau jantannya saja, biasanya produksinya tidak akan bertahan lama. Paling 1 tahun 2 tahun selesai, ya. Karena yang angkrem ini kecapean akhirnya. Karena dia angkrem sendiri, tidak dibantu dengan pasangannya. Jadi kenyamanan sarang sangatlah menentukan perkutut Anda mau angkrem atau tidak, ngengkremin dok ya pora. Nah, kalau telur jatuh, ya, telur jatuh dari sarang, itu indikasinya dibuang satu. Yang kedua, memang ngendoke, nelurnya tidak di sarang. Kalau dibuang itu indikasinya apa, Mas? Soalnya kan ya kurang nyaman tadi, ya. Jadi istilahnya telur tidak di tempatnya ataupun perkutut tidak angkrem, itu salah satunya indikasi ya sarang Anda kurang nyaman. Makanya sarang perkutut itu sangatlah
mendominan perkutut Anda nanti produksinya bagus atau tidaknya. Ya, perawatan sebaik mungkin itu yang diperlukan. Ya, saya sendiri berusaha semaksimal mungkin pulang kerja, ya, habis zuhur kandang cek-cek yang mana yang perlu dibenahin, yang mana perlu dikondisikan. Ini saya cek semua, ya. Jadi mungkin di benak teman-teman saya itu nyantai, sebenarnya juga nggak nyantai, nggak buat YouTube, pagi di kandang, siang sedikit kerja, pulang kerja ke kandang lagi, ya, bahkan sampai malam pun mikir besok yang dikerjakan yang mana, dibuat daftar, ya, kalau pas badan enak, kalau enggak ya cuma dipikirin besok ngerjainnya opo. Nah, seorang pengusaha itu seperti itu memang, pemikirannya itu tidur pun masih mikir kadang, ya, mau tidur masih mikir, makanya kadang tidurnya nggak nyenyak. Saya sendiri itu tidur kadang sampai larut jam 3 setengah 4 baru tidur. Ya, jadi teman-teman jangan mengira orang mau besar itu mudah. Perjuangan mereka ya juga luar biasa. Ya, orang-orang yang sukses di sana, di luar sana itu perjuangan juga luar biasa. Ya, ya ibadah ya apik, kerjanya ya apik. Kerja itu juga termasuk ibadah kalau kita niatkan dengan baik untuk mencukupi keluarga kita. Karena itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke? Satu zaman sana. Kedua, kandang tidak nyaman. Nah, ini juga jadi penyebab perkutut Anda tidak mau produk. Salah satunya apa? Indikasinya biasanya dia takut ada orang lewat. Nah, sarang tidak ditutup. Kalau tempat saya kan saya tutup muter ini. Ya, Anda bisa cek di kandang saya. Ketika saya video di kandang saya, itu pas sarangnya itu saya tutup muter. Ini untuk apa, teman? Untuk kenyamanan perkutut kita ketika angkrem. Karena ketika perkutut kita tidak angkrem, ketika perkutut kita angkrem, itu membutuhkan ketenangan. Nah, wong Jawa jenenge topo. Jadi ayam perkutut itu ketika mengkrami telurnya dia bertapa. Nah, namanya bertapa itu butuh tempat yang nyaman, sunyi. Karena ini peternakan, ini hewan, meskipun rame kita tutup. Dengan tujuan dia tidak melihat orang yang lalu lalang. Dia tidak merasa terganggu dengan aktivitas di sekitar sarang. Ya, makanya saran saya sarang ditutup. Nah, Mas, kalau sarang sudah ditutup, kandangnya sarangnya sudah ditutup, pengondisian sarang sudah bagus, tetapi itu juga tidak mau angkrem. Nah, mungkin ada indikasi lain. Jadi sang kandangnya ini yang kurang nyaman. Dalam arti apa? Dia tidak kerasan di situ. Ya, nek kutut gak kerasan ya, nek. Nah, ini sudah saya buktikan, teman. Nah, ketika ada beberapa pasang indukan saya yang tidak mau produk di kandang bawah, itu saya pindah di kandang atas. Itu juga mau produk. Ya, sebaliknya ada kutut yang di atas itu cuma nelur, nggak mau angkrem, ya, nelur mau netes turun. Nah, ini saya pindah kandang, alhamdulillah juga mau angkrem. Jadi pengondisian. Jadi ketika Anda mendapati perkutut Anda sudah ditata sebaik mungkin sesuai sarangnya, tetapi dan ditutup sarangnya sebaik mungkin, tetapi juga tidak mau angkrem, mungkin dia tidak kerasan di situ. Coba dipindah di kandang lainnya. Ya, misalnya dari bawah pindah ke atas ataupun atas pindah ke bawah. Intinya dipindah. Loh, Mas, kalau dipindah berulang kali masih saja tidak mau angkrem ataupun tidak mau isi ataupun telurnya masih jatuh, ya. Karena tidak mau isi itu juga kadang indikasi tempat nggak kerasan barang iyo. Jadi indikasi. Karena apa? Ketika perkutut melakukan sistem perkawinan, kok dia itu di tempatnya yang dia sendiri tidak suka, ini juga akan mengakibatkan perkutut tersebut mengalami telur zong. Selain yang saya ucapkan dari dulu, ya. Dulu saya pernah mengupload video judulnya penyebab perkutut telurnya tidak isi ada atau zong. Jadi Anda pindah. Kalau sudah dipindah berulang kali dengan makanan menu yang ada, masih saja tidak
mau angkrem, mungkin itu karakter burungnya yang kurang bagus untuk diternak. Solusinya buat tanggungan. Ya, solusinya cuma satu itu. Kalau memang sudah karakter nggak bisa, ya, karena sebaik apapun kita memperlakukan perkutut kita, sebaik apapun teknik kita memperlakukan perkutut itu dengan sistem manapun, yang tidak saya katakan Anda niru mungkin mentor di luar sana, tetapi juga tidak mau produk, ya mungkin karakter, selesai, ya, dibuat gacoran, dijual untuk gacoran saja. Nggak usah diternak perkutut seperti itu. Oke, yang terakhir perkutut over birahi. Nah, ini biasanya kalau perkutut over birahi ini terjadi tidak angkremnya di kisaran angkrem seminggu. Ya, jadi tadinya mau angkrem, tetapi berhubung perkutut tersebut over birahi, akhirnya perkutut tersebut nggak mau angkrem. Ini kalau yang over birahi betinanya ataupun jantannya sama saja. Tapi kalau opernya satu saja, misalnya yang oper yang jantan, ini biasanya betina tetap mau angkrem tapi diajar. Tapi kalau dua-duanya biasanya ya langsung turun, kawin lagi, telur nggak diangkremi. Mas, kalau terjadi over birahi, posisi angkrem seperti itu, ya angkremnya bagus mas, tetapi over birahi. Apa langkah yang harus kita ambil? Nah, ini juga saya sampaikan, langkah efektif yang paling langkah yang paling efektif, angel benar ngomong. Yang saya lakukan dulu adalah ya sistem cabut bulu, ya. Sistem cabut bulu itu disisakan 3 sampai 4 helai di ujungnya. Pokoknya nyabut ini kuncinya yang ngajar ya, misalnya si betina yang dihajar, jantannya over birahi, satu saja jantannya menghajar betina. Jantannya ini Anda cabut bulu sayapnya sampai, ya, saya ulangi, sampai pejantan ini tidak bisa mengejar betinanya. Lu mas, nanti kalau tidak bisa terbang ke pangkringan atas bagaimana mas? Itu kutut dewasa teman. Kutut dewasa itu nggak bisa terbang, dia ngerekel lewat kawat nanti juga sampai atas. Ya, jadi tetap bisa naik. Nanti kalau malam ya tidur di atas. Ya, jadi sampai habis pun nggak masalah sebenarnya. Cuma kenapa saya suruh sisakan 3 sampai 4 helai di ujung sayap itu karena di ujung sayap itu ada tulang rawan. Ya, kalau tetap Anda cabut sampai habis sayap sampai tulang rawannya, yang saya takutkan perkutut tersebut akan mengalami kecacatan di sayapnya. Ya, nanti kalau pas tulang rawan ada cabut, malah luka, malah bahaya. Dan itu akan sangat merugikan kita semua. Mas, apakah kalau dijabut salah satunya masih angkrem bagus? Dulu saya pernah melakukan itu dan masih angkrem bagus. Bahkan ada posisi perkutut saya itu yang ngeloloh. Jadi induan posisi ngeloloh anaknya. Jantan ini over birahi, hajar betinanya habis-habisan. Apa yang saya lakukan sama, saya cabut bulu sayapnya kanan kiri, saya sisakan 3 helai atau 4 helai lupa. Intinya perkutut tidak bisa mengejar si betina lagi. Dan apa yang terjadi? Perkutut tetap mau ngeloloh anaknya sampai anaknya besar dan kembali produksi dengan bagus. Sekian, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita terus diberi keberkahan. Amin. Salam Butut Sopai Patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya paham komen nangis ya. Insya Allah tak jawab. Diskusi kita di bawah komen-komen.